Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita akan bersama-sama membaca juga merenungi sebagian dari firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk bersama-sama mendengar juga merenungi sebagian dari sabda-Mu. Tuhan, di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami memohon berkat dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai 37 berbunyi demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang ayah dan anak. Suatu hari, ayah ini sedang bekerja dan pulang larut malam. Dan di rumah ada seorang anaknya beserta dengan istrinya. Di dalam rumah itu, sang istri menunggu kedatangan sang suami dengan tenang. Ia sambil menyiapkan segala yang ia butuhkan, seperti makan malam, air hangat, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan anak laki-laki. Ia menunggu kedatangan sang ayah pun dengan tenang. Ia sembari bermain
Sembari belajar, ia menanti sang ayah pulang. Ketenangan yang dimiliki oleh ibu dan anak ini adalah ketenangan yang tidak semerta-merta ada. Ketenangan yang dimiliki oleh ibu dan anak ini berasal dari satu hal yang sama, yaitu mereka paham dan mengerti apa yang mereka nantikan. Si ibu tahu bahwa nanti ketika suaminya pulang, ia harus menyediakan makan malam karena sang suami ini kemungkinan besar lelah bekerja dan mungkin juga lapar. Begitu juga ia menyiapkan air hangat karena ia tahu sepulang bekerja dari tempat pekerjaannya, sang suami mungkin lelah, ingin membersihkan diri, maka sang istri menyiapkan air hangat untuk sang suami. Begitu juga sang anak. Ia tahu bahwa siapa yang dia tunggu. Yang ia tunggu adalah ayahnya. Ayah yang senantiasa pulang dari pekerjaannya, menyapa dia, terkadang membawakan bingkisan, hadiah-hadiah kecil atau makanan atau jajan. Ia tahu siapa yang ia tunggu. Itulah yang menjadikan ibu dan anak ini menanti sang ayah dengan tenang, dengan sukacita, karena mereka mengerti siapa yang mereka tunggu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada minggu ini kita memasuki awal dari masa indah yang penuh makna, yaitu masa-masa Advent. Kata Advent sendiri memiliki makna menanti atau menunggu sesuatu yang akan datang. Dan seperti dalam perenungan hari Minggu kemarin, Advent pertama ini diperingati sebagai awal mula kita memasuki masa penantian, menantikan kedatangan Juru Selamat. Jika di zaman Tuhan Yesus masa Advent ini dipahami sebagai kelahiran Tuhan Yesus, maka di dalam kalender gerejawi kita saat ini, masa Advent ini dimaknai sebagai masa penantian Tuhan Yesus yang kedua. Dan di masa penantian ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti perenungan hari Minggu yang lalu, kita diajak untuk bergerak, tidak diam, menunggu yang tidak pasif, menunggu yang dengan aktif, melakukan segala karya, segala pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Namun, ada satu hal yang terkadang kita lupa. Ketika kita menunggu, ketika kita menanti, memang kita menanti dengan bekerja, mengkaryakan segala yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi terkadang pekerjaan itu, karya itu menjadi fokus belaka yang akhirnya mengabaikan makna di dalam penantian tersebut. Tidak jarang dari kita pada akhirnya lupa akan sukacita dan pengharapan yang harusnya kita pegang di dalam karya kita. Terkadang kita terlalu sibuk mengerjakan, misalnya di dalam minggu-minggu ini kita akan menjelang perayaan Natal. Kita menjadi panitia ini dan itu, mengisi ini dan itu. Setiap hari kita mengerjakan segala persiapan untuk menyambut hari raya Natal. Tetapi di lain sisi kita lupa memaknai Natal itu sendiri. Akibatnya persiapan yang kita lakukan bukan menjadi persiapan yang menyenangkan, bukan menjadi pekerjaan yang sukacita, tetapi menjadi suatu rutinitas, suatu kebiasaan yang tidak jarang juga kita menjadi tidak mengerti kenapa aku harus mempersiapkan ini dan itu. Kita memang mempersiapkan, tetapi hati kita tidak tenang, hati kita tidak fokus, dan hati kita tidak diliputi sukacita. Maka dari itu, seperti di dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengibaratkan kedatangannya seorang kepala keluarga yang berpergian,
yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab rumah itu kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Di dalam bacaan Injil ini kita diingatkan bahwasannya kepala keluarga itu adalah Kristus dan hamba-hamba itu adalah kita. Kita diingatkan untuk kita mengerti apa bagian tugas kita, siapa diri kita, dan siapa yang kita nantikan. Sehingga segala pekerjaan, segala karya yang kita lakukan punya tujuan. Tidak hanya sebagai rutinitas belaka. Rutinitas yang sudah saya lakukan setiap hari, tetapi berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan mau apa yang kita karyakan, apa yang kita pekerjakan punya tujuan. Kita tahu kita bekerja untuk siapa? Yaitu untuk Tuhan. Kita tahu apa bagian kita, apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang bisa kita karyakan, kita tahu dan kita memahami. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam masa penantian ini bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang lalu begitu saja, tetapi pekerjaan yang membawa sukacita, pekerjaan yang punya harapan dan pekerjaan yang punya makna. Sama halnya seperti cerita di awal, bahwasanya ibu dan anak yang saya ceritakan sebelumnya menanti dengan tenang, menanti dengan sukacita karena mereka tahu siapa yang mereka tunggu dan siapa yang mereka nanti, dan mereka mengerti apa yang mereka harus kerjakan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah ketika kita memasuki masa penantian ini, kita menanti tidak hanya dengan bekerja, mengkaryakan segala hal yang Tuhan percayakan pada kita, tetapi juga memaknai serta mengerjakannya dengan sukacita. Karena kita tahu siapa yang kita nanti dan apa bagian kita di dalam karya Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami telah memasuki masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua. Di dalam masa penantian ini ya Tuhan, bantu kami untuk kami mengerti apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kami agar kami kerjakan. Dan bantu kami juga Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan kami, agar senantiasa tertuju hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan, di dalam minggu-minggu Advent ini, kami boleh benar-benar memaknai masa penantian itu dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kami kerjakan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tidak tidur di dalam kelalaian, untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan juga sukacita. Berikanlah kami hati yang teguh dan mata yang selalu tertuju pada pengharapan Tuhan, yaitu kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, kami memohon setiap penyertaan Tuhan. Amin.